سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'ade masih diberi nikmat. Mugi-mugi istiqomah ngajine, istiqomah ngibadahe, manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walladzi yuftiru bihi as-shaim. Jadi ini sudah pembahasan masalah perkara yang membatalkan puasa. Jadi puasa itu perkara sing penting banget. Ada yang namanya puasa wajib, ada puasa sunnah. Tetapi kita kudu harus mengetahui perkara-perkara yang bisa merusak, membatalkan puasa. Waladhi utawi perkara silai alladhi yuftiru kang batalake. Yafturu kang batal bihi sebab alladzi sapa imu sapa wong kang poso. Khobare alladzi ku asyaratu asya iku 10 pira-pira perkara. Jadi perkara yang membatalkan puasa dalam kitab takrib ada 10 perkara. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab fikih selain takrib iku ada yang jumlahnya tidak 10. Ada yang kurang dari 10, ada yang lebih dari 10. Tapi aslinya hampir sama. Jadi dalam kitab ini dijelaskan nantinya ada 10 perkara yang bisa merusak, membatalkan puasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Rupane 10 marupane perkara silae mawasola kang tumeka apa mah. Nek tumeka mau am dan kelawan jarak. Oleh itu meka ilal jaufi maring bolongan awir roksi utawa sirah. Jadi setiap perkara yang masuk dengan sengaja pada jauf lubang. Jauf itu bisa berupa hidung, lubang hidung, atau bisa berupa tenggorokan, atau bisa berupa telinga, lubang telinga, atau bisa berupa jalan depan, yaitu kubul dan dubur. Nah, dubur jalan belakang. Itu bisa membatalkan puasa ketika ada sesuatu yang masuk dalam jauf lubang-lubang tersebut. Nah, jadi misalkan seseorang makan atau minum secara sengaja, itu membatalkan puasa. Karena apa? Ma wasola amdan ilal jauf, itu batal. Perkara yang masuk secara sengaja. Karena itu sengaja lah, itu membatalkan puasa. Nah, tetapi nantinya tidak hanya jauf ini saja yang membatalkan. Awiroksi utawa masuk dalam otak misalkan. Jadi ada luka yang mana sesuatu itu bisa masuk dalam otak, itu membatalkan puasa. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan nantinya dalam perkara-perkara ini, itu ada sebagian perkara yang tidak membatalkan puasa. Jadi jauf itu tidak semua lubang yang ada di tubuh kita membatalkan puasa. Ya, sing membatalkan ki apa? Mau lubang hidung sing dalam ki mau. Atau misalkan mulut nantinya ada sesuatu yang masuk ke mulut terus sampai ke tenggorokan ke perut. Ku membatalkan. Atau telinga, lubang telinga, misalkan seseorang yang memakai katembat atau sesuatu yang dimasukkan dalam telinga, itu bisa membatalkan puasa. Atau sesuatu yang masuk dalam jalur depan, yaitu kubul, atau jalur belakang, dubur, itu juga membatalkan puasa. Tetapi ada lubang yang di situ tidak membatalkan puasa, itu mata. Jadi mata itu misalkan kita memakai obat tetes mata atau memakai sesuatu lah sing di situ obat mata, tidak membatalkan puasa meskipun toh iku sampai rasanya ikut ke tenggorokan. Jadi misalkan kita puasa memakai obat mata, gak batal puasanya meskipun toh iku ada lubangi. Nah, beda, iku bukan jauf sing munfatih yang bisa membatalkan puasa. Atau di situ misalkan sing membatalkan puasa ada sesuatu yang masuk ke otak lewat luka atau lain-lain lah misalkan, iku membatalkan puasa. Wal huknatu lan nglebokake obat fi ahadisa bila ini ing dalam salah sijine dalan loro, atau memasukkan obat lewat jalur
jalur depan ataupun jalur belakang. Jalur depan iku kubul, jalur belakang iku dubur. Jadi misalkan ada obat, memang ada sebagian obat yang dimasukkan lewat jalur kelamin depan atau lewat jalur belakang. Iku memang ada sebagian obat. Lah iku meskipun toh dalam bentuk obat, iku tetap membatalkan puasa. Wal ulan mutah-mutah, oleh mutah-mutah amdan kelawan jarak. Jadi menyengaja mutah-mutah iku bisa membatalkan puasa. Tapi nek tidak sengaja tidak masalah. Fa ilam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqo. Nek memang mutah-mutah iku tidak dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Contohnya misalkan kita naik bis terus mabuk mutah-mutah. Tanpa kita sengaja mutane itu tidak membatalkan puasa. Tetapi yang menjadi masalah nantinya muntahe seseorang itu dengan cara disengaja. Misalkan dimasukkan sesuatu, pulpen atau apalah, dimasukkan ke dalam mulutnya hingga menyebabkan dia itu mutah-mutah. Maka batal puasane. Jadi mutah-mutah itu dibagi dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Jadi tidak semua mutah itu membatalkan puasa. Tidak membatalkan kalau memang itu tidak disengaja. Misalkan naik bis yang di situ tanpa kita sengaja terus mutah, itu enggak masalah. Wal wat'u lan jima, bersetubuh amdan kelawan jarak. Oleh wat'u mau fil farji yang dalam farji. Jadi melakukan bersetubuh secara sengaja dalam lewat jalan farji iku membatalkan puasa. Baik iku istrinya sendiri ataupun istri orang lain. Iku batal yang namanya wat'u jima. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan sekarang iku ketika nantinya wat'u jima iku terjadi di bulan Ramadan. Nah, iku terjadi di bulan Ramadan. Kalau memang iku wat'u iku terjadi di bulan Ramadan, lah iku yang menjadi permasalahan, iku nantinya ada kafarah apa enggak. Karena yang namanya bulan Ramadan kok dibatalkan dengan bersetubuh, iku ada kafarah, ada dendane. Nah, iku memang dibagi-bagi nantinya. Wal inzalu lan metumani, oleh inzal metumani an mubasyaratin saking demekan kulit. Jadi mengeluarkan mani sebab mubasyarah bersentuhan kulit itu bisa membatalkan puasa. Jadi memang keluar mani itu memang ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak. Yang menjadi permasalahan kita keluarnya itu dengan mubasyarah bersentuhan kulit. Jadi misalkan laki-laki bersentuhan kulit dengan perempuan, nggak harus jima, misalkan tangannya bersentuhan, kok dia syahwatan keluar mani, itu bisa membatalkan puasa. Tetapi ada inzal, keluar mani yang mana tanpa adanya mubasyarah. Nah, misalkan apa? Misalkan menonton video porno atau misalkan di situ angen-angen, misalkan angen-angen perempuan terus keluar mani. Nah, itu bagaimana? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, la khurujau binahwi masih farji bahima wala binahwil mubasyarah bihailin wala binahwil fikri wan naudor bisyahwatin. Meskipun toh seseorang angen-angen atau di situ melihat perempuan dengan syahwat, meskipun toh dengan syahwat, itu tidak membatalkan puasa meskipun toh keluar mani, keluar sperma. Tapi wa in karrarahuma wa tada al inzal bihimalin tifa ilmu basyarah fa asbah al ihtilam, meskipun toh berulang kali misalkan. Jadi berulang kali puasa Ramadan, berulang kali angen-angen perempuan, wajib perempuan terus keluar mani. Itu memang dalam kitab Tuhfah tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak mubasyarah. Sing membatalkan puasa itu kalau memang keluarnya mani mubasyarah, bersentuhan kulit langsung. Jadi misalkan tanganku dengan bersentuhan dengan perempuan. Nah, misalkan itu kok keluar mani dengan syahwat, ya batal. Tapi nantinya kalau memang tidak bersentuhan kulit, angen-angen atau misalkan melihat fotonya perempuan kok keluar mani, itu menurut dalam kitab Tuhfah iku tidak membatalkan puasa. Tapi ngeten, na'am bahasa al-adro'i annahu qauluhu na'am bahasa al-adro'i annahu law ahasa bilintiqalil mani wa tahyi atihi lil khuruji bisababis tidamatihi an-nadhar fastadamahu
aftara qat'an. Jadi memang dalam kitab Tuhfah sendiri itu ada sebagian pendapat. Iku pendapatnya Imam Al-Ajra'i. Imam Ajra'i mengatakan nantinya ketika memang hukum asal tidak batal, tapi permasalahannya ketika dia melihat terus sampai keluar mani, iku bisa membatalkan puasa. Jadi yang menjadi permasalahan itu Imam Ajra'i istidamah. Jadi melihat terus fotonya perempuan sampai keluar mani, iku menurut Imam Ajra'i batal. Tapi nek dalam kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar iku tidak membatalkan. Jadi ada perkhilafan, perbedaan pendapat. Wa kadalau ulima dzalika min adatihi. Wa kadalau ulima dzalika min adatihi wa fihi nadhar. Dan begitu juga ketika seseorang mengetahui adate, nek misalkan dia iki mau angen-angen atau melihat fotone perempuan iku bisa keluar mani, apakah iku membatalkan puasa apa gak? Lah iki masih perlu dipertimbangkan lagi. Jadi memang dalam hal keluarnya mani inzal sing tanpa mubasyarah, tanpa bersentuhan kulit, cuman angen-angen atau melihat fotone perempuan, iku memang ada ulama yang mengatakan tidak batal meskipun toh dengan syahwat. Meskipun toh dengan syahwat itu tidak membatalkan. Meskipun toh wa'in karorohuma berulang kali misalkan, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi masalah hukum haram dan tidaknya nggak usah ditanyakan. Kalau memang iku angen-angen atau melihat perempuan dengan syahwat dan lain-lain, iku jelas ada ulama yang tidak memperbolehkan. Tapi yang kita bahas iku membatalkan puasa atau tidak. Tetapi dalam pendapat Imam Al-Ajra'i itu memang perlu dikaji ulang lagi. Memang ada sebagian melihat perempuan atau berangan-angan wajah perempuan itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Tergantung keluar mani niku mau bagaimana. Apakah dia melihat terus atau hanya sebentar tok terus bagaimana? Atau dia mengetahui ada biasanya aku ngerti melihat perempuan gini iku keluar mani. Lah iku perlu dipertimbangkan lagi nantinya. Nah, memang dalam hal ini ada perkhilafan, dan itu juga perkhilafan itu terjadi dalam kitab-kitab Bujairami, kitab Bujairami dan kitab-kitab lain. Itu memang ada pendapat-pendapat yang tidak seperti dalam kitab Tuhfah. Qauluhu wal inzal wal haidu lan had wan nifasu lan nifas wal jununu lan edan waridatu lan metu sangka Islam, riddah murtad keluar dari Islam. Jadi termasuk perkara yang membatalkan puasa apa? Keluarnya darah haid. Jadi haid itu bisa membatalkan puasa. Misalkan apa? Puasa Ramadan perempuan jam 12 malah keluar darah haid. Seketika batal. Jadi seketika itu perempuan tidak diperbolehkan melakukan puasa Ramadan atau puasa selain wajib. Meskipun toh itu sudah dilakukan misalkan sampai zuhur. Setelah zuhur kok keluar darah haid itu tetap batal. Dan yang menjadi permasalahan iku nantinya wajib qodok setelah Ramadan. Jadi misalkan bulan Ramadan kan puasa wajib, lah malah jam 12 keluar darah haid, iku berarti nantinya puasane batal seketika, dan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri berarti dia wajib qodok. Jadi orang yang haid terus juga nifas itu sama-sama di situ batal puasanya ketika memang dalam masa-masa haid dan nifas. Lah nantinya tetap wajib qodok puasa Ramadan. Jadi selama haid misalkan 7 hari, berarti nantinya qodoknya 7 hari. Jadi tetap wajib qodok. Tapi nek sholat itu masih dipilah-pilah lagi. Terus wal junun, gila juga sama. Gila itu membatalkan puasa. Misalkan ada seseorang, misalkan kok puasa terus gila, akalnya hilang misalkan. Lah, itu memang membatalkan puasa. Terus yang terakhir, waridah, keluar dari Islam. Jadi misalkan ada seseorang Islam, jam 1 siang malah keluar agama Islam, pindah ke agama Kristen misalkan. Itu seketika puasa batal. Baik itu puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah, itu tetap batal. Karena apa? Syarat puasa itu harus orang Islam. Ben supaya sah ya kudune Islam. Nek enggak Islam ya gak sah. Nah, itu penting karena apa? Dalam puasa sendiri Imam Syafi'i itu mengharuskan adanya niat. Lah niat itu bisa sah, bisa terjadi kalau memang dia Islam.
Terus dalam permasalahan lagi, nek di Indonesia itu terjadi permasalahan salah satunya itu dalam hal merokok. Apakah merokok itu bisa membatalkan puasa? Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau Mbak Imam Ibnu Hajar menjelaskan qauluhu ayi ainin kanat ila akhirih. Wa minal ain ad-dukhon al-masyhur wa huwa al-musamma bitutun. Wa mislu at-tunbak fayuftiru bihi as-shaim li'anna lahu asaron yuhasu. Jadi memang pembahasan yang terjadi di masyarakat kita salah satunya iku rokok. Merokok iku bisa membatalkan puasa karena iku masuk dukhon. Asap dari rokok sendiri iku masuk dalam kategori ain. Nah, mulane ketika nantinya iku dukhon iku disamakan dengan ain, iku berarti membatalkan puasa. Jadi misalkan puasa Ramadan siang hari malah sengaja merokok, iku batal puasane. Karena dalam merokok sendiri sing menjadi permasalahan ku asap yang disedot dari rokok itu loh. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini ketika nantinya di masyarakat kita ada yang puasa Ramadan kok merokok, dalam kitab Tuhfah batal puasane. Meskipun toh hanya sekedar asap rokok, tapi iku masuk ain. Ain iku bisa membatalkan puasa. Nah, itu masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi memang ada yang beranggapan merokok tidak membatalkan puasa. Tapi dalam kitab Tuhfah iku membatalkan puasa. Jadi masyarakat amit sewu kalau kita mengikuti dalam kitab Tuhfah sendiri mazhab Syafi'i iku batal puasa kalau kita merokok, sengaja merokok.